Yosua 19. Milik pusaka suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hazar Sual, Bala, Ezem, El-Tolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Hamarkabot, Hazar Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. Enrimor, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Milik pusaka suku Zebulon. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabezet, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit, batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor menuju Dobrat naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gad Hefer, ke Et Kazin menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftah El. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Isakar. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yizril, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet-Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet-Semes. Dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Asher. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat, dan Misal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet-Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah El di sebelah utara, Bet-Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Azib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Naftali. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon tarbantin di Zaananim, Adami, Nekeb, dan Yabnel, sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat, ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, dan Bet-Semes. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Dan. Bagi suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Eltika, Gibeton, Baalan, Yehud, Benebera, Gat-Rimon,
Mearkon, dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan, menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Yosua 20. Kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba. Itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah.